Halo Sobat BIPA, perkenalkan saya Ilva Maulana Almarif Iradisman. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengembangan strategi dan model pembelajaran BIPA yang diampu oleh Ibu Nurhana Widianti, Magister Pendidikan. Saya akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Bu Hana. Ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, alasan tertarik mempelajari BIPA. Bahasa Indonesia itu berpotensi untuk menjadi bahasa internasional. Juga sudah ada 52 negara yang mengadakan program studi bahasa Indonesia. Indonesia juga menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam dan juga menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. BIPA itu sendiri bertujuan untuk memperluas bahasa Indonesia dan menyampaikan berbagai macam informasi termasuk masyarakat dan budaya. BIPA itu dapat berperan sebagai penunjang keberhasilan diplomasi kebahasaan Indonesia di internasional. Maka dari itu, saya tertarik karena saya ingin menyebarluaskan bahasa Indonesia di luar negeri. Saya ingin memperkenalkan budaya Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Coba bayangkan ketika kamu bisa keluar negeri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita mengajar orang asing dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa Indonesia. Menurut saya itu sangat indah. Itu salah satu alasan saya tertarik untuk mempelajari BIPA. Yang kedua, hal-hal atau aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran BIPA. Yang perlu dan yang sangat penting diperhatikan adalah bagaimana si pelajar asing ini bisa mempraktekkan dan bisa melakukan bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar dan terarah, mengarahkan mereka kepada bahasa Indonesia dengan bahasa yang tertata, dengan prinsip-prinsip yang tidak melupakan lingual. Apa saja? Yaitu membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Jangan sampai mereka melupakan hal-hal itu dan jangan sampai mereka tidak bisa untuk melakukan 4 hal itu. 4 hal dasar itu yang sangat penting di dalam ilmu kebahasaan. Berikut hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran BIPA. Pertama, bahasa. Bahasa adalah seperangkat kebiasaan. Artinya tidak hanya bisa berbahasa saat di dalam kelas. Pengajar asing harus bisa membuat pelajar yang sedang belajar bisa membiasakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kedua, ajarkan berbahasa bukan tentang bahasa. Yang ketiga, bahasa adalah apa yang dikatakan atau digunakan oleh penutur asli, bukan apa yang dipikirkan oleh seseorang untuk dikatakan. Yang keempat, karakteristik bahasa yang satu dengan yang lain itu berbeda. Tentu saja, bahasa satu dengan bahasa lain itu sudah berbeda. Selanjutnya, harus memperhatikan metode apa yang akan digunakan selanjutnya dan apa yang akan menjadi tujuan, apa yang akan menjadi media yang digunakan, dan pemilihan media yang sangat efektif apa itu. Nah, juga pertimbangan lintas budaya pelajar dan pengajar. Pelajar dan pengajar. Karakteristik pembelajar juga harus diperhatikan. Tujuan pembelajaran BIPA harus diperhatikan. Apa tujuan? Yang ketiga, metode-metode yang diterapkan dalam pembelajaran BIPA. Yang pertama, direct method atau metode langsung. Nah, metode langsung BIPA dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia secara langsung selama proses mengajar. Jadi,
Materi diberikan dalam bahasa Indonesia tanpa menggunakan bahasa pelajar. Maksudnya, kita pengajar menggunakan bahasa Indonesia total tanpa menggunakan bahasa si pelajar yang ingin berbahasa Indonesia itu. Contoh itu Inggris, Perancis, Jerman, Korea, Cina, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu metode terjemah. Nah, dalam metode ini si pengajar menjadi penerjemah melalui bahasa asing ke bahasa Indonesia. Nah, metode yang sederhana menunjukkan perubahan bahasa asing dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Yang ketiga, metode audiolingual. Nah, metode ini untuk memperkenalkan kosakata dan dialog baru menggunakan gambar dan gerak. Nah, selanjutnya pengajar akan memberikan latihan tanya jawab menggunakan ucapan dan gambar. Jadi sekaligus memberikan contoh dan latihan kepada pelajar supaya mempelajari lebih banyak kosakata dan penguasaan pola-pola bahasa. Yang keempat, metode pembelajaran berbasis kelompok. Metode ini termasuk metode efektif dalam pembelajaran BIPA karena mengharuskan si pelajar ini aktif, komunikatif di dalam kelompok. Nah, pelajar memiliki kebebasan untuk membicarakan apapun yang ingin disampaikan dalam kelompok. Sementara pengajar hanya berperan sebagai pemberi bantuan dan berada di luar kelompok, hanya mengarahkan si pelajar itu. Ketika pelajar itu bingung, pengajar hanya mengarahkan dan memberi tahu harus bagaimana. Harapannya metode ini dapat merangsang pelajar untuk aktif berkomunikasi, merasa ada tekanan dan paksaan dari luar atau dari pengajar. Yang kelima, metode pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif dilakukan dengan melakukan komunikasi dan berinteraksi melalui tulisan. Contohnya, melalui sebuah naskah berita. Pelajar akan diminta menggarisbawahi poin penting di dalam naskah berita tersebut. Dan pelajar akan disuruh membacakan kembali poin penting tersebut atau menceritakan atau bahkan dia menuliskan kembali poin penting tersebut menggunakan bahasanya sendiri. Yang keempat, beri contoh dan penjelasan salah satu metode dalam pembelajaran MIPA. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh pembelajaran langsung dengan tema perkenalan diri. Nama saya Ilva. Nama saya Ilva. Saya berasal dari Indonesia. Coba kamu. Nama saya Andre. Nama saya Andre. Saya berasal dari Australia. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.